Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua. Jadi pada video kali ini saya akan membahas tentang metabolisme bilirubin. Nah, tentunya kan teman-teman nih bertanya, bilirubin itu apa? Dia terbentuknya dari mana sih? Jadi bilirubin itu sendiri memang dia fungsinya salah satu yang kita ketahui, dia berfungsi dalam mewarnai feses. Yang kedua, dia juga berfungsi dalam mewarnai urin itu sendiri. Jadi kita akan bahas bagaimana sih asal mula bilirubin itu sendiri sampai bagaimana dia dikeluarkan dari dalam tubuh itu sendiri. Kemudian apabila bilirubin ini dalam tubuh itu misalnya dia banyak, apa yang akan terjadi sama tubuh kita? Tentunya itu yang akan menyebabkan tubuh kita menjadi kuning ataupun biasanya disebut dengan jaundice. Seperti itu. Oke, langsung saja ya teman-teman. Teman-teman di sini saya udah rangkumkan yang penting-penting saja gitu loh, yang memang kalau kita baca kan ruwet sekali tuh metabolisme bilirubin. Di sini saya sudah rangkumkan biar teman-teman itu mudah memahami bagaimana sih metabolisme bilirubin itu sendiri. Langsung saja ke tahap yang pertama di sini, bahwasanya bilirubin ini sendiri itu dia berasal dari sel darah merah atau RBC, red blood cell itu sendiri. Nah, kita ketahui bahwasanya sel darah merah kita ini itu sendiri dia akan berhidup dia akan bertahan hidup ya sampai usia 120 hari. Nah, setelah usia dari 120 hari ini sendiri, maka sel darah merah kita itu dia akan dirombak atau difagositosis oleh makrofag atau yang disebut dengan retikuloendotelia itu sendiri. Nah, seperti itu. Jadi sisanya itu kan dia akan di makrofag, artinya dia akan dirombak. Kalau ada sisanya yang memang diperlukan maka akan digunakan. Jika itu sisanya dia tidak dibutuhkan oleh tubuh lagi, maka dia akan dibuang keluar oleh tubuh itu sendiri. Nah, selanjutnya tahap yang kedua yang perlu kita ketahui bahwasanya sel darah merah kita itu usianya itu biasanya mencapai 120 hari. Yang kedua, di sel darah merah kita ini sendiri juga dia mengandung yang namanya Hb, ataupun biasanya yang sering kita dengar itu adalah hemoglobin. Nah, proses pemecahan selanjutnya ini sendiri, Hb ini sendiri yang dari sel darah muda, sel darah merah yang sudah tua, kemudian dia dirombak. Nah, ada kandungan hemoglobinnya. Kemudian hemoglobin ini sendiri dia dipecah menjadi dua bagian. Yang pertama itu dia dipecah menjadi yang namanya globin, dan yang kedua dia dipecah menjadi yang namanya hem. Oke, pemecahan yang pertama di sini yaitu globin. Globin ini sendiri dia akan dikirim langsung ke dalam sumsum tulang kita itu sendiri. Tujuannya apa? Jadi globin ini sendiri tujuannya dikirim ke sumsum tulang itu adalah merupakan salah satu bahan yang akan digunakan lagi dalam proses pembentukan eritrosit baru atau dalam proses pembentukan sel darah merah kita yang baru itu sendiri. Nah, yang kedua, yang hem inilah nanti yang akan dibuat menjadi biliverdin. Jadi hem ini sendiri dia akan diubah menjadi biliverdin. Kemudian setelah itu dia akan direduksi ya. Jadi setelah dia direduksi inilah maka dia disebut dengan bilirubin bebas atau biasa juga kita dengar dengan bilirubin tak terkonjugasi atau bilirubin indirect itu sendiri. Nah, selanjutnya setelah tahapan itu maka selanjutnya si biliverdin ini sendiri dia akan dilepaskan secara bertahap oleh makrofag ya ke dalam plasma itu sendiri. Makanya selanjutnya bilirubin ini sendiri dia akan berikatan dengan plasma atau dia juga akan berikatan dengan albumin plasma. Jadi bilirubin berikatan dengan albumin plasma. Nah, di sini jadi bilirubin yang berikatan dengan albumin plasma ini sendiri dia sifatnya itu dia tidak mudah larut dalam air. Kenapa? Karena dia berikatan sehingga dia bisa ditransform menuju ke hati itu sendiri. Nah, teman-teman bisa lihat. Itulah tujuannya dia berikatan. Kenapa? Biar dia mudah ditransform menuju ke hati. Nah, setelah melewati hati itu sendiri, maka lepasan daripada si albumin plasma itu dia akan terpisah.
dia akan terpisah ya dari si bilirubin itu sendiri. Makanya bilirubin yang keluar dari hati itu dia akan membentuk yang namanya bilirubin terkonjugasi itu sendiri. Jadi awal mulanya sebelum bilirubin itu sebelum dibawa masuk ke hati, dia masih dalam bentuk bilirubin yang indirect ataupun biasanya kita sebut dengan bilirubin tak terkonjugasi gitu ya. Seperti itu. Setelah dia masuk di dalam hati, nah di dalam hati itu sendiri nanti dilepaskan albumin plasma itu dari ikatan bilirubin itu sendiri. Nah, setelah keluar dari hati maka dia akan menjadi yang namanya bilirubin terkonjugasi. Nah, di sini juga saya rangkumkan bahwasanya ternyata 80% dari bilirubin yang terkonjugasi itu dia akan berikatan dengan asam glukurona dan sisanya 10% itu dia akan berikatan dengan sulfat itu sendiri. Nah, kemudian tahap selanjutnya bilirubin yang keluar dari hati itu sendiri, makanya dia disebut seperti yang saya jelaskan tadi adalah bilirubin terkonjugasi ataupun bilirubin direct itu sendiri. Nah, setelah dia keluar dari hati, di sini ada dua sistem ekskresi yang digunakan oleh tubuh kita untuk mengeluarkan kadar bilirubin dalam tubuh kita ini sendiri. Karena apabila kadar bilirubin dalam tubuh kita ini dibiarkan menumpuk, tidak dikeluarkan, maka dia akan menyebabkan tubuh kita menjadi kuning atau biasanya jaundice ya disebutnya. Nah, tahap yang pertama di sini dia akan masuk ke dalam sistem pencernaan kita atau sistem digestif. Jadi, bilirubin yang sudah terkonjugasi ini sendiri dia akan dikeluarkan ya melalui transport aktif dan pintu keluarnya itu disebut dengan kanalikuli empedu namanya ya. Nanti dia akan masuk kemudian ke dalam sistem pencernaan kita. Setelah dia masuk di dalam sistem pencernaan kita, ternyata si bilirubin ini sendiri dia akan diubah di dalam usus kita menjadi sterkobilin. Nah, dia diubahnya oleh siapa sih? Jadi yang proses mengubah bilirubin terkonjugasi itu sendiri di dalam usus itu ternyata dia diubah oleh bakteri itu sendiri ya, menjadi sterkobilinogen. Kemudian melalui proses oksidasi yang dibantu oleh bakteri, sterkobilinogen tadi itu sendiri dia akan diubah menjadi sterkobilin. Nah, sehingga tahapan selanjutnya di sini itu sterkobilin inilah nanti yang akan dikeluarkan melalui feses, sehingga sterkobilin ini juga yang akan berfungsi dalam menyebabkan ya warna brown atau kuning kecoklatan pada feses kita pada saat BAB. Jadi itulah prosesnya sehingga urin kita berwarna seperti itu. Jadi apabila misalnya ada sumbatan ya di jalan keluar daripada bilirubin ini sendiri, misalnya ada sumbatan di kanalikuli empedu itu sendiri, maka biasanya pewarnaan fesesnya itu maka dia akan berwarna seperti dempul gitu, tidak berwarna brown itu sendiri. Nah, tahap yang kedua, selain si bilirubin ini sendiri dia dikeluarkan tadi oleh lewat sistem pencernaan ya, dia masuk ke sistem pencernaan yang ini yang pertama, ternyata dia juga masuk ke dalam darah kita. Jadi sebagian lagi daripada bilirubin itu dia akan diserap atau masuk ke dalam darah kita. Kemudian darah kita kan biasanya dia akan dilakukan proses penyaringan. Yang melakukan proses penyaringan yaitu ginjal. Jadi secara tidak langsung bilirubin ini sendiri juga diekskresikan ataupun dikeluarkan dari tubuh itu melalui ginjal. Nah, dia diekskresikan lewat ginjal. Kemudian di ginjal inilah bilirubin yang terkonjugasi itu tadi dia akan diubah menjadi urobilinogen. Kemudian melalui bantuan oksidasi tadi itu sendiri, maka urobilinogen ini sendiri dia akan diubah menjadi urobilin itu sendiri. Sehingga inilah yang akan menyebabkan warna kuning pada air kencing kita itu sendiri. Sangat mudah kan? Simpel sekali ya. Jadi begitulah teman-teman mekanisme dari pemahaman kita terkait dengan metabolisme bilirubin. Jadi dapat kita simpulkan ya teman-teman bahwa metabolisme bilirubin ini memang asalnya itu dia berasal dari sel darah merah kita yang sudah usianya 120 hari, kemudian dia akan dirombak ya oleh fagositosit, oleh makrofag di retikuloendotelia kita. Kemudian dia akan dirombak. Jadi di dalam sel darah merah kita itu ada namanya hemoglobin. Jadi hemoglobin inilah nanti yang akan dirombak menjadi dua. Ada yang dalam bentuk globin dan ada yang hem.
Globin ini digunakan lagi untuk proses pembentukan eritrosit baru, sedangkan HEM inilah nanti yang akan diubah menjadi biliverdin itu sendiri. Nah, biliverdin ini sendiri kemudian dia akan dilepaskan secara bertahap oleh plasma ya ke dalam makrofag itu sendiri ya, seperti tadi. Jadi sebelum dia masuk ke dalam hati, si bilirubin itu dia sifatnya itu adalah bilirubin bebas atau bilirubin tak terkonjugasi atau indirect ya. Setelah dia di dalam hati, dia dilepas ikatannya, kemudian keluar dari hati, dia menjadi bilirubin terkonjugasi itu sendiri atau bilirubin direct ini sendiri. Selanjutnya, bilirubin direct ini maka dia akan dikeluarkan melalui dua sistem, yaitu sistem pencernaan kita yang diubah menjadi sterkobilinogen, kemudian diubah menjadi sterkobilin yang akan mewarnai dari feses kita. Dan yang kedua, dia akan dikeluarkan melalui ginjal kita yang diubah menjadi urobilinogen, kemudian dioksidasi menjadi urobilin, dan inilah yang akan menyebabkan warna kuning pada air kencing kita itu sendiri. Oke teman-teman, sekian penjelasannya. Oh ya teman-teman, kalau ada salah-salah kata dan lain sebagainya, jangan lupa ya untuk kasih saran, kritikan, dan masukan. Jangan lupa juga untuk subscribe, like, dan komen. Semoga bermanfaat. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.